Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Karena pembatasan sosial akibat virus COVID-19 atau Corona, secara khusus dalam Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4, maka ibadah Minggu pagi ini masih dilangsungkan dalam keluarga. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan dalam gedung gereja, tetapi jangan mengurangi suasana, terutama makna peribadahan. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan ada hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk itu, mari kita menikmati ibadah Minggu pagi ini bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Nats pembuka. Kebaikanmu menjulang setinggi gunung dan keadilanmu sedalam samudra. Manusia dan hewan kau pelihara. Mazmur 36 ayat yang ke-6. B. Pengumuman-pengumuman. Yang pertama, ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah Minggu pagi, ibadah keluarga dan ibadah unsur-unsur dalam minggu berjalan dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan Bapak Ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi dari majelis jemaat. B. Ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat jam 9 WIB pagi di tiap-tiap keluarga dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng gereja sebanyak 3 kali. Sebagaimana biasanya pada ibadah Minggu pagi, yaitu jam 7 WIB, jam 8 WIB, dan jam 9 WIB. Pada bunyi lonceng yang ketiga, jam 9 WIB, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahannya. C. Di dalam peribadahan tersebut tetap ada persembahan, tetapi persembahan bukan yang utama, melainkan ibadahlah yang menjadi utama, sehingga tidak boleh persembahan menjadi kendala bagi tiap keluarga untuk tidak melaksanakan ibadah. D. Dihimbau bagi orang tua agar memberikan motivasi bagi anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GKI Kanaan. 2. Penggantian seng atap gereja. Untuk diketahui oleh warga jemaat bahwa di awal bulan September 2020, Majelis Jemaat Urusan Ekubang akan melaksanakan pekerjaan penggantian seng atap gereja. Dimohon keterlibatan warga jemaat dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. 3. Aksi amplop janji iman. Untuk menggalang tambahan dana guna menopang pekerjaan penggantian seng atap gereja, maka bulan Agustus ini Majelis Jemaat Urusan Ekubang melalui Majelis Koordinator WIK telah mengedarkan amplop janji iman kepada warga jemaat. Amplop tersebut agar diisi lalu dikumpulkan ke Koordinator WIK di WIK masing-masing. Saat ini terdapat warga jemaat yang sudah mengembalikan amplop sebanyak 38 amplop. Dihimbau agar warga jemaat yang belum mengembalikan amplopnya agar berkenan mengembalikannya. 4. Bantuan kepada jemaat. Disampaikan kembali bahwa GKI Kanaan Perumnas 4 selain mendapat bantuan sebagaimana pada warta jemaat minggu yang lalu, jemaat juga mendapat bantuan dari Kelurahan Hedam berupa 1 buku Alkitab besar untuk mimbar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Lurah Hedam. Tuhan Yesus memberkati. 5. Bantuan renovasi atap gereja. Majelis Jemaat pada tanggal 17 Agustus 2020 telah menerima bantuan dari keluarga Bapak Victor Pekpekai untuk renovasi atap gedung gereja berupa dana sebesar Rp15.025.000. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga Bapak Victor Pekpekai. 6. Berita duka.
telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Ratna Hutagaul Simajuntak pada hari Senin 17 Agustus 2020 di Rumah Sakit Dian Harapan karena sakit. Almarhumah juga telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di TPU Tanah Hitam. Majelis dan jemaat turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggal selalu diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 7. Warga jemaat yang berulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang telah berulang tahun pada tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus 2020. Panjang umur dan diberkati Tuhan selalu. Kata firman Tuhan, semoga engkau panjang umur. Mazmur 128 ayat 6a. C. Surat masuk. Yang pertama, dari Badan Pekerja Klasis GKI Potnumbai, Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Seksi PKB, perihal pemberitahuan dan undangan ibadah online live streaming yang akan dilaksanakan pada Minggu 23 Agustus 2020. Pukul 14 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Getsemane Kota Raja. Bentuk ibadah adalah diskusi dengan tema Pelayanan Gereja PKB di tengah pandemi COVID-19. Dimohon BP PKB GKI Kanan dapat mengutus 3 orang anggota sebagai perwakilan untuk mengikuti ibadah tersebut dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yang lainnya dapat mengikuti di rumah masing-masing. D. Himbauan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan new normal, maka kita akan memasuki fase dan pola hidup yang baru. Untuk itu, dihimbau kepada setiap warga jemaat dalam menjalani kehidupan pada masa new normal agar tetap memperhatikan dan menjalankan prosedur standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan disiplin, dengan mengingat 3 standar yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. E. Ucapan terima kasih. Demikian warta jemaat GKI Kanan pada Minggu pagi ini, dan atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, yang menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia hari demi hari. Di pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biarlah kuat kuasa Roh Kudus membaharui dan juga ada bersama-sama dengan kami, sehingga telinga kami mendengar dan hati kami menyimpan kebenaran firman Tuhan. Lalu sebagai anak-anak-Mu, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Demi nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di pagi hari ini tema khotbah untuk kita adalah doa obat bagi kekhawatiran. Doa obat bagi kekhawatiran. Keluarga Tuhan yang kekasih, di masa ini ada begitu banyak kekhawatiran yang melanda kehidupan orang percaya, baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, bahkan satu dunia pun dilanda kekhawatiran. Kekhawatiran karena kebutuhan pokok setiap hari, kekhawatiran karena pekerjaan dan pendidikan, kesehatan dan kemakmuran, dan yang sedang mendunia adalah kekhawatiran karena COVID-19 yang membuat sehingga segala aktivitas dan pelayanan terhambat. Hal kekhawatiran ini juga pun menjadi bagian dari kehidupan jemaat di Filipi. Ketika itu Paulus dalam keadaan di penjara, namun ia mempedulikan jemaat Filipi sehingga ia menulis suratnya. Saudaraku, Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Tujuan dari penulisan kitab ini supaya orang Kristen mengerti pentingnya menjaga dan memelihara persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Secara khusus, pada bacaan kita di pagi ini, Paulus hendak menasihati rekan-rekan sekerjanya yang bertugas di Filipi, supaya sehati dan sepikir di dalam pelayanan dan jangan sampai kekhawatiran menguasai pelayanan mereka. Dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, Paulus memberitahukan atau menasihatkan kepada jemaat di Filipi, terutama kepada orang-orang yang sudah membantunya di dalam pelayanan, seperti yang tercatat di dalam ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 dan ayat 3 ini menunjukkan dua perempuan yang dinasihati oleh Paulus tanpa berat sebelah. Euodia dan Sintike adalah dua perempuan yang selalu setia membantu Paulus di dalam pelayanannya kepada jemaat. Tetapi terjadi selisih paham dalam hal pelayanan tersebut, sehingga membuat kedua perempuan ini tidak akur satu dengan yang lainnya. Untuk itu Paulus menasihati keduanya tanpa memihak. Dan ia juga meminta kepada Sunsugos, temanku yang setia. Bapak Ibu keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebutan Sunsugos ini adalah sebutan Paulus kepada jemaat setiap orang yang percaya di Filipi, supaya menolong Euodia dan Sintike supaya sehati dan sepikir
di dalam Tuhan yang telah memulai pekerjaan ini, supaya pekerjaan tersebut tidak menjadi sia-sia. Lalu pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, Paulus katakan setiap orang yang melayani harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan kebaikan hatinya harus selalu dapat dilihat oleh orang lain. Walaupun ada di dalam tekanan hidup yang banyak dan berat, namun hal itu tidak menyurutkan sukacita dan kebaikan hati dari teman sekerjanya, juga jemaat Filipi. Dan pada bagian ini Paulus menekankan suatu kepercayaan yang teguh kepada Tuhan di dalam doa, di mana ketika seseorang dilanda kekhawatiran yang besar tentang kehidupan dan juga pelayanannya, hendaklah ia menyatakannya kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sebagai Rasul Yesus Kristus, ia memberitahukan sebuah kepastian bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudaraku, pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, itu menjadi bagian terakhir dari nasihat Paulus. Ia meminta kepada semua saudara di Filipi untuk memikirkan segala sesuatu yang telah mereka terima, agar jangan sampai salah paham dan menimbulkan percekcokan, lalu terjadi perpecahan antara teman-teman sepelayanan juga jemaat Tuhan. Belajarlah dari Paulus bagaimana cara hidup dan pelayanannya. Meski ada di dalam keadaan terpenjara karena pemberitaan Injil, namun baginya itu adalah sebuah kesempatan supaya setiap orang dapat mengenal Yesus dan ia tetap ada di dalam sukacita karena doa jemaat dan Roh Yesus Kristus menyertainya. Untuk itu sekali lagi, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Keluarga Tuhan yang kekasih, Paulus mengingatkan kita semua akan pengajaran Yesus. Pertama, tentang hal berdoa. Yang kedua, tentang hal kekhawatiran. Dan tema yang kita renungkan di pagi hari ini adalah doa, obat bagi kekhawatiran. Jika demikian, itu berarti kekhawatiran adalah sebuah penyakit. Dan penyakit ini diderita oleh semua orang, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, menderita penyakit ini. Dan jika tidak diberi obat yang tepat, maka penyakit kekhawatiran dapat membunuh lebih banyak manusia daripada virus yang kita takuti hari ini, virus corona. Bayangkan saja, ketika seseorang sedang mengalami penyakit yang menurut kita berat, lalu ditambah dengan kekhawatirannya, ia pikir, aduh bagaimana saya harus berobat, bagaimana saya harus beli obat, bagaimana ini, dan bagaimana ini. Kekhawatirannya lebih besar daripada penyakitnya, membuat ia menjadi pikiran. Lalu pada akhirnya, ia meninggal. Sebenarnya kekhawatiranlah yang membuat ia pergi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa dari kalangan bawah sampai kalangan atas menderita penyakit ini. Dan jika tidak diberi obat yang tepat, maka kekhawatiran dapat membunuh lebih banyak manusia daripada virus corona
Dan obat yang tepat bagi kekhawatiran adalah doa. Mengapa obat yang tepat bagi kekhawatiran adalah doa? Sebab ketika seseorang di dalam situasi yang sangat sulit, ketika ia tidak mempunyai teman yang bisa ia ajak cerita dan berbagi, sebenarnya ia punya sobat yang setia, yaitu Yesus, yang selalu menanti dia datang untuk berbincang bersama. Saudaraku, Paulus katakan di dalam ayat 6, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari nasihat Paulus kepada para aktivis dan jemaat Filipi, ia juga menjadi pembelajaran bagi semua orang Kristen masa kini. Ada dua hal yang menjadi pokok perenungan kita. Yang pertama, Allah di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepada setiap orang hati yang melayani, baik di dalam pemerintahan Allah tetapi juga di dalam pemerintahan di dunia. Dan ketika pelayanan itu tidak sehati dan sepikir, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari telah membaca, telah mendengar bagaimana iblis dijatuhkan ke dalam dunia. Dan apa alasan yang membuat sehingga ia dihukum oleh Allah? Karena ia ingin sama seperti Allah. Ia menjadi sombong dengan kelebihan yang ia miliki. Lalu ia memberontak melawan Allah. Begitupun kehidupan setiap orang yang bernafas sampai hari ini. Kita menerima kasih karunia dari Allah supaya kita dapat memuliakan Dia di dalam Kristus Tuhan lewat cara hidup kita yang sehati dan sepikir dalam pelayanan. Walau nantinya ada yang berkata, setiap orang dengan cara pikirnya masing-masing, itu benar. Bahwa cara berpikir saya belum tentu sama dengan cara berpikir Bapak ini. Cara berpikir saya belum tentu sama dengan cara berpikir Ibu ini. Tetapi ketika berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan melalui jemaatnya, maka setiap pelayan Tuhan di dalam gereja wajib meninggalkan egonya, yaitu untuk menyatukan hati dan pikiran sehingga pelayanan dapat berjalan dengan segala baik. Mengapa? Sebab ketika kita tidak sehati dan sepikir, pasti ada yang namanya pertentangan. Pertentangan itu mendatangkan percekcokan. Percekcokan itu mendatangkan pertengkaran yang hebat. Dan akhirnya pendeta dan majelis ini tidak mau bersama-sama melayani dengan majelis yang sana. Misalnya saja seperti demikian. Akhirnya kita mengetahui bahwa Allah tidak menghendaki perpecahan. Karena Allah tidak menciptakan perpecahan. Bagian yang kedua. Kadang karena keinginan duniawi yang begitu besar membuat sampai apa yang telah kita terima cukup. Malah kita ingin dapatkan lebih. Akhirnya membuat kita menjadi khawatir. Lalu kita berubah menjadi orang yang jahat untuk dapat memenuhi keinginan itu. Namun ketika kita tidak dapat memenuhi keinginan itu, kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Jahat dan bersungut-sungut membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka untuk menjauhkan setiap orang dari dosa itu,
Paulus katakan, berdoalah. Sampaikanlah segala sesuatu kepada Tuhan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Yakobus 5 ayat 16 katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Pada saat kita khawatir dan kita tidak menemukan seseorang untuk mendengarkan curahan hati kita, Yesus menunggu kita untuk berbincang dengannya di dalam doa. Saudaraku yang kekasih, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang seperti ini. Doa dapat mengubah segala sesuatu jika doa itu lahir dari kesungguhan dan doa itu benar di hadapan Tuhan. Kadang kita pun diuji ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa begitu lama Tuhan? Kenapa belum juga terjawab Tuhan? Padahal saya setia kepada Engkau. Saya melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan saya dengan baik. Tetapi kenapa doa saya belum terjawab? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semuanya kembali kepada kita. Bagi dunia, kekhawatiran adalah sesuatu yang wajar. Tetapi bagi orang percaya, kekhawatiran justru menghambat pekerjaan Allah di dalam diri orang itu. Untuk itu berdoalah dan percaya bahwa kita telah mendapatkannya dari Tuhan. Sambil menunggu jawaban doa itu dengan sukacita, tanpa persengutan dan tawar hati. Karena pada akhirnya kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tidak putus-putusnya kami menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu ya Allah, Sang Penilik kehidupan kami. Di dalam segala pekerjaan dan aktivitas, kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah menjadi berkat tersendiri di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup dan melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami berjalan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami selalu sehati dan sepikir di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, sehingga kami didapati tetap taat dan setia. Ya Bapa yang kekal kudus, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di dalam peribadahan di pagi hari ini. Biarlah kehidupan pribadi dan keluarga menjadi kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang mau selalu menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Karena doa adalah obat bagi kekhawatiran kami. Dewasa ini, banyak sekali kekhawatiran yang melanda kehidupan kami sebagai pribadi tetapi juga keluarga. Untuk itu kami membutuhkan kekuatan yang lebih, yaitu kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Ketika kami membutuhkannya, maka kami harus meminta daripada Engkau. Dan ketika kami hendak memintanya, maka kami harus datang kepadamu di dalam doa yang baik dan benar. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk selalu sehati dan sepikir di dalam pelayanan. Dan juga kami harus selalu ada di dalam doa, supaya kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau.
Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu di dalam segala aktivitas dan pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah mereka selalu dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan sendiri di dalam menjalankan segala aktivitas pekerjaan pelayanan mereka. Roh Tuhan selalu menyertai, melindungi, menguatkan, dan memampukan, sehingga pekerjaan pelayanan mereka tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat yang luar biasa, baik di dalam kehidupan mereka, tetapi juga di dalam kehidupan sesama mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Hamba berdoa, menyerahkan kehidupan dari para hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam jemaat-Mu, Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4, sebagai pendeta jemaat, sebagai penatua, sebagai siamas, sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, dan menguatkan. Biarlah segala tugas pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ini selalu ada di dalam pandangan Allah, sehingga pekerjaan itu selalu diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus hamba berdoa, menyerahkan pendeta jemaat, Ibu Pendeta Nova Leawa bersama keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal melayani jemaat-Mu. Biarlah ia diberikan kekuatan dan kemampuan menjadi seorang perempuan yang bijaksana, menjadi seorang tiang doa di dalam keluarga jemaat GKI Kanaan, sehingga kehidupan jemaat ini terarah, pelayanan di dalam jemaat ini terarah hanya kepada kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa bagi suami dan juga anak-anak kekasih. Biarlah mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan di dalam segala pekerjaan, tetapi dunia bermain mereka. Mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Sang Pemilik kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, begitu juga dengan para majelis jemaat, baik penatua, siamaas, tetapi juga guru-guru sekolah minggu. Diberkatilah kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka selalu mau dengan setia melayani Tuhan. Dan juga istri, suami, anak-anak, dan orang tua dari para pelayan Tuhan ini mau selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Pengertian, kesabaran, dan roh takut akan Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan setiap orang. Sehingga pekerjaan pelayanan ini bukan menunjukkan siapa kami, tetapi menunjukkan siapa Tuhan. Tuhanlah yang lebih besar, Tuhanlah yang hidup dan berkuasa, dan mampu melakukan segala hal yang mustahil bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga untuk semua yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan setiap anggota jemaat yang ada di dalam pergumulan yang berat. Jika ada di dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau ada di sana bersama-sama, menjaga, melindungi, membalut setiap hati yang luka, dan juga menyembuhkan, memulihkan setiap orang yang menderita kesakitan, kelemahan tubuh. Sehingga daripada semua itu, kemuliaan dinaikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Hamba percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa yang naik dari jemaat-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa yang dinaikkan. Hamba bersyukur bersama-sama dengan kehidupan keluarga-keluarga yang mau menaikkan hati mereka, syukur mereka kepada Tuhan. Bersama-sama dengan syukur itu, persembahan yang telah diberikan
Tuhan memberkati. Kami menyadari bahwa yang kami beri jauh daripada yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Namun terimalah apa yang telah diberikan oleh jemaat-Mu untuk menopang setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat, klasis, bahkan sinode, dimanapun persembahan ini digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka Engkau berkenan kepadanya. Terlebih lagi kehidupan kami yang mau kami bawa menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan, yang mau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Bapa. Ampunilah segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, menyakiti hati-Mu, melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui hati kami, dan tindakan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun. Lalu Tuhan, dengarlah seru doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.